Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk semua para pendidik hebat Indonesia. Pada hari ini izinkan saya Sukmaini SPD bertempat kerja dari Merdeka Banjarmasin akan melaksanakan aksi nyata Merdeka Belajar. Pada kegiatan ini adalah tahap kepada menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Yang pertama adalah berkaitan topik Merdeka Mengajar itu ada 3. Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Itulah topik Merdeka Belajar. Selanjutnya, modul pelatihan itu ada 5. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Dan modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, dilanjutkan, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, pendidik harus mampu mengenali kemampuan dan kelemahan dia sendiri, yaitu guru yang baik atau pendidik yang baik. Yang kedua, pendidik mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar kepada kekuatan, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Keempat, pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita lanjutkan ya. Mendidik dan mengajar itu bagaimana ya? Pendidikan adalah tempat menaburnya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen ya tumbuhnya unsur peradaban kebudayaan yang akan diwariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, sedangkan mengajar itu adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun secara batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Itu adalah mendidik dan mengajar. Kita lanjut kepada yang disebut dengan mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergeraknya begitu cepat. Yang kedua, setiap murid itu terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai pengajar perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, asas trikon ya, continue, konvergen dan konsentrasi yang dimukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidik dapat menggunakan asas tersebut dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebangsaan bangsa. Ya, itu yang cara mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Selanjutnya,
mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa saja? Nah, budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Selanjutnya, kedua adalah pendidik hendaknya mengajarkan perilaku rendah hati dan kerjasama. Yang ketiga, keluarga juga menjadi tempat anak dalam proses menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal dan utama melatih anak agar siap menjadi hidup dalam masyarakat. Nah, siap menjalin kehidupan dalam masyarakat. Itu adalah pondasinya di awal dari keluarga. Sebagai pendidik yang menemani ya proses pelajar dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya serta mengendalikan watak budi pekerti yang baik tersebut. Itulah yang dirangkum atau yang kita bahas dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dalam peserta didik atau siswa. Nah, selanjutnya materi pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, sebagai guru tidak hanya mengajarkan ilmu saja tetapi harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Oleh karena itu guru harus benar-benar bisa mengkaji, mengetahui karakter anak. Ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta agar hidup mampu mengisi zamannya. Nah, jadi pendidik juga membekali kepada peserta bagaimana anak-anak ini bisa disiapkan untuk hidup di masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia di seluruh Indonesia, itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan berbagi hari ini dalam aksi nyata kegiatan Belajar Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk tentunya adalah anak-anak peserta didik kita. Salam merdeka, hidup guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.